aku bingung sih, kok bisa ya ada orang yang bilang anime itu politik? Padahal kan anime itu hiburan doang ya. Kayak pasti yang ngomongin kayak begitu pasti karbit gitu. Yang nyambung-nyambungin antara politik sama anime itu pasti karbit. Padahal kan kita para wibu itu pengen tenang gitu. Kita nggak mau terusik sama yang namanya politik. Dan sekarang di video ini aku bakal ngebahas tentang kecacatan logika dari orang yang mengaitkan antara anime dan politik. Nah, kenapa sih aku bikin video kayak gini? Padahal kan kalau dipikir-pikir video ini nggak penting. Sebenarnya video ini berangkat dari video yang kubuat sebelumnya yang ngomongin tentang wibu karbit. Kok bisa nonton videonya yang ini? Dan kalau misalnya video ini sudah selesai, kok bisa nonton video itu nanti? Nah, masalahnya gini nih. Dalam video itu ada dua komentar yang kurang lebih isinya itu mereka nggak suka dengan orang yang mengaitkan politik dan anime. Menurutku, statement dari komentar itu sebenarnya kayak ada sedikit kecacatan dalam berpikir atau kecacatan dalam logika. Dan aku mau ngasih kau reminder, aku ini bukan orang pinter, aku orang dongo. Jadi ya jangan 100% omonganku diambil. Dan seharusnya ya kita di sini diskusi dan kita bisa diskusikan masalah komentar ini. Tapi ya meskipun aku dongo, aku sebenarnya udah riset karena seperti biasa, kalau kau mau membenci sesuatu, bencilah dengan maksimal. Ngapain coba kau ngebenci sesuatu tapi setengah-setengah gitu? Kayak mempermasalahkan aku yang salah antara overshadow sama foreshadowing. Ya emang salah, tapi kan artinya dongo ya. Padahal videonya apa, dia ngebahas apa gitu. Kan kelihatan kemampuan berpikirnya itu kayak gitu. Tapi ya udahlah, kita kesampingan dulu itu karena itu nggak terlalu penting. Dan sebelum kita ngebahas apakah anime itu ada kaitannya dengan politik atau enggak, aku mau menjelaskan sesuatu dulu. Dan yang mau aku jelaskan itu tentang miskonsepsi politik. Mungkin selama ini kau mikirnya politik itu kayak sesuatu yang ribet gitu, atau sesuatu yang nggak penting, atau kayak ngomongin masalah ideologi ABCD, atau habis itu ngomongin tentang masalah kiri atau kanan. Ya sebenarnya ya, sorry to say, politik itu nggak gitu doang. Politik itu bukan cuma ada di gedung, senat, atau prime minister atau Donald Trump atau ideologi kayak feminisme atau apapun itu, ya bukan cuma itu. Kalau kamu mau tahu ya, sebenarnya politik itu ada di mana-mana. Literally ada di mana-mana. You know what I'm saying? Oke, sekarang kita sederhanain banget nih. Kayak aku minta maaf ya kalau misalnya salah, tapi aku bakal ngebagi politik itu menjadi dua biar lebih gampang untuk dicerna. Aku mau disclaimer lagi ya. Aku itu sekolah teknik mesin. Aku bukan sekolah ilmu politik atau ilmu komunikasi. Jadi ya aku minta maaf banget nih demi apapun. Buat sepuh-sepuh perpolitikan yang belajar ilmu politik atau apapun itu, aku minta maaf banget nih. Ini tapi versi sederhananya ya biar gampang ya. Oke, sekarang gampangnya politik di sini itu dibagi menjadi dua, antara politik praktis sama politik murni atau politik sehari-hari atau apapun itu namanya. Nah, politik praktis itu kayak misalnya election, partai, senat atau kebijakan Donald Trump yang bikin government shutdown itu kayak gitu. Itu termasuk ke dalam politik praktis. Kalau misalnya kita ngomongin politik murni atau ya politik sehari-hari, ya kita itu kayak ngomongin kehidupan, relasi antar manusia atau apapun itu tentang kemasyarakatan. Nah, jadi sebelum kita berdiskusi lebih jauh lagi tentang apakah anime itu berkaitan dengan politik, kita mesti satuin pandangan dulu nih. Karena politik itu luas banget. You know what I'm saying? Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Pertanyaannya adalah apakah anime itu ada unsur politiknya? Dan jawabannya ada. Tapi yang perlu jadi catatan adalah nggak semua anime itu punya unsur politik praktis. Kayak misalnya, gak mungkin kan kita ngelihat anime buku Yaba tiba-tiba ngomongin pemilu di US atau Prime Minister Jepang yang baru, kan kayak gak mungkin gitu. Itu melenceng jauh dari cerita. Kalau misalnya kita ngomongin anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin, menurutku itu anime baru masuk ke dalam politik praktis. Alasannya kenapa tuh bang kira-kira bang? Ya jelas lah, orang anime itu ngomongin perang, ngomongin kekuasaan formal. Habis itu ya jelas ada Kapten Levi, ada Kapten Erwin, ada kerajaan, ada sebagainya. Itu adalah politik praktis. Terus habis itu misalnya ada anime Gundam. Ya, ini udah jelas lah anime politik. Ya, Gundam kurang politik apa coba coy? Untuk fans Gundam, kasih tahu di kolom komentar di bawah seberapa politik anime itu. Jadi kayak gini loh, menurutku itu kayak agak ironi aja gitu. Kalau misalnya kau bilang anime itu nggak ada unsur politiknya, atau kau nggak suka ada anime yang berunsur politik. Karena ya, kalau dipikir-pikir betul, nggak semua anime itu punya unsur politik praktis. Tapi kalau misalnya politik in general, semua anime itu pasti ada. Kalau misalnya kau mau mengeluarkan argumen kayak, lah itu anime Slice of Life itu gimana bang? kan nggak ada politiknya bang. oke, kita ambil deh anime terbaru kayak misalnya My Dress Up Darling, itu jelas ada unsur politiknya loh. Kalau misalnya
kalian sadar, anime itu sebenarnya punya premis tentang melawan ekspektasi sosial. Kita ambil contohnya, karakter Gojo yang belum kebelah. Dia itu kan melawan ekspektasi sosial, yang dimana dia itu takut kalau misalnya hobinya menghias boneka Hina itu ketahuan atau dicap buruk. Marin itu juga sama, dia itu juga melawan ekspektasi sosial. Kayak misalnya, ekspektasi kalau orang gaul itu ternyata ada juga loh yang wibu. Atau ada juga loh ternyata wibu yang bisa bergaul. You know what I'm saying? Yaitu kita gawa Marin. Apalagi, anime Oshinoko. Ya, itu jelas banget. Itu politik banget. Dan itu ngomongin politik budaya. Mereka itu menceritakan tentang industri hiburan. Sama bagaimana memanipulasi pandangan publik. Like hell, anime Takagi-san yang gue kira anime paling aman satu jagat raya itu gue kira nggak ada politiknya. Pret, ada. Kalau misalnya kita pakai pendekatan politik budaya sama politik sosial, ya tetap ada. Meskipun unsurnya ya tipis banget. Kalau mau dicari, unsur politiknya di sini pertama itu ada power play. Di sini Takagi yang menjadi posisi dominan ke Nishikata. Karena Takagi paham sama reaksi Nishikata yang malu-malu. Apalagi unsur politiknya bang? Ya ada satu lagi, ekspektasi sosial. Biasanya kan cowok yang diharapkan untuk ngedeketin cewek. Ini malah sebaliknya gitu. Malah Takaginya yang mendekati Nishikata. Sih, jadi kelihatan kan kalau politik itu ada di mana-mana. Kau belanja ke pasar itu juga mungkin masuknya politik ekonomi. Nah loh, panik nggak kau? Ternyata semua media yang kau konsumsi itu ada unsur politiknya. Apa? Politik, takut disacut. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa anime itu pasti ada politiknya? Jawabannya ada dua. Pertama, yang paling sederhana, semuanya itu tergantung dari kecerdasan pembacanya atau penonton anime tersebut. Nah, kan lagi-lagi kita ngomongin apa? Interpretasi lagi. Kita ngomongin apa? Komprehensi lagi. Semua itu tergantung apa? Iya, kecerdasanmu. Kan aku udah bilang, industri wibu ini bisa rusak atau bisa hancur, atau industri entertainment in general ini bisa hancur karena pada dasarnya komprehensi penikmatnya itu terlalu rendah gitu. Kebiasaan nontonin cerita singkat atau video klip anime lewat video vertikal doang. Di sini yang kumaksud dengan kecerdasan pembaca itu kayak gini loh. Semua itu tergantung dari seberapa paham kau soal politik itu sendiri, atau bagaimana caramu memandang hiburan dari angle lain. Contohnya kayak gini, di videoku yang beberapa waktu lalu yang ngebahas atau ngomongin tentang free rent. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya udah banyak orang yang ngomongin free rent, entah isinya tentang penyesalan atau tentang waktu. Tapi perbedaan antara videoku dan beberapa orang adalah aku bisa ngelihat angle lain. Kayak misalnya, di situ aku ngebahas dampak dari terisolasi, dan itu semua berangkat dari paper Red Utopia. Kalau nggak salah itu punyanya John Calhoun, ya itulah dia pokoknya. Nah, jadi pada dasarnya semua itu bisa kau interpretasikan, semua itu bisa punya unsur-unsur politik tergantung kau mandangnya dari angle yang mana. Kayak misalnya gini deh, kita ambil contoh kayak anime atau media ini, Hello Kitty. Kalau misalnya kau ngelihat dari sudut pandang lain atau dari angle lain, kau bakal sadar kalau Hello Kitty itu ada unsur politik, sosial, dan ekonominya. Ya, kalau kau mau cari-cari itu pasti ketemu. Kayak misalnya secara ekonomi fungsi, Hello Kitty itu dipandang sebagai bentuk consumerism untuk membeli perasaan nostalgia atau identitas kawaii. Sekarang secara sosial, kalau misalnya kau mau ngelihat secara sosial, kau bisa ngelihat fungsi Hello Kitty untuk membangun citra Jepang sebagai negara ramah dan modern dalam bentuk kultur kawaii. Sekarang gimana? Kalau dipikir-pikir udah kayak judul skripsi kan? Siapa tahu kau mau bikin skripsi pakai judul kayak gitu, silakan, aku nggak peduli. Sekarang gini, coba dengarkan aku baik-baik. Aku yakin ya, setelah aku ngejelaskan panjang kali lebar, aku nggak tahu udah berapa menit ini, aku yakin setelah aku ngejelaskan ini, itu dalam kepalamu pasti ada yang mikir kayak gini. Wah, nggak mungkin bang, nggak mungkin Hello Kitty itu ada politiknya. Kan belum tentu Yoko Shimizu Pembuat Hello Kitty itu bikin kayak Hello Kitty itu punya agenda politik. Yang kayak gitu. Iya, betul. Apa yang ada dalam kepalamu itu benar dan gak salah sama sekali. Mungkin pembuatnya Hello Kitty itu nggak pernah ada niatan gitu untuk bikin ini semua jadi punya unsur politik atau ada sesuatu yang agenda politiknya lah. Aku juga yakin kok kalau pembuatnya itu ternyata cuma kebetulan bikin maskot lucu dan disukain sama banyak orang. Kayak kalau dipikir-pikir ya, it's not that deep bro. Ya, betul banget, it's not that deep. Tapi masalahnya adalah karena karyanya udah keluar ke publik, bisa dinikmati sama banyak orang, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti ada beberapa orang atau orang-orang itu punya interpretasi sendiri tentang karya itu. Maksudku gini loh, nggak ada orang yang bisa menghalangi cara orang berpikir. Bahkan orang dongo kayak aku aja masih mikir gitu. Nah, itu kan tadi jawaban pertama tuh. Jawabannya itu tergantung dari kecerdasan pembacanya, atau tergantung dari interpretasinya, tergantung dari komprehensi pembacanya atau penikmatnya.
Dan sekarang jawaban kedua dari pertanyaan tadi adalah ya semua emang tergantung atau disengaja sama pembuatnya. Kalau dipikir-pikir ya emang bisa aja disengaja gitu. Karena kan ya biasanya satu karya itu datang dari keresahan autornya, keresahan dari pembuatnya. Ya sebenarnya aku paham, ada alasan kenapa orang itu pengen menjauhkan dirinya dari politik gitu. Pengen menjauhkan anime yang dia suka atau hiburan yang dia suka dari politik atau diskusi-diskusi politik. Karena kelihatannya kalau di setiap percakapan atau apa yang bikin kita terhibur itu selalu dikaitkan dengan politik, pasti jadinya kayak apaan sih, orang lagi nonton juga tanpa mau overthinking, tiba-tiba dibikin overthinking sama politik-politik. Kita cuma mau hiburan bro. Ya aku paham sama sudut pandang yang kayak gitu. Tapi masalahnya gini, orang yang bilang gua benci kalau ada orang yang mengaitkan anime dengan politik, itu sebenarnya pernyataan yang problematik juga gitu. Ada masalah dari situ. Dan masalahnya adalah ironi. Kalau kau sadar pernyataan yang menolak anime ada unsur politiknya, ya secara implisit itu adalah bentuk politik juga. Lah, kenapa gitu bang? Kan gue Gue cuma nggak mau mengaitkan apa-apa dengan politik. Ya secara sederhana pemikiranmu yang menolak mengaitkan anime dengan politik itu sama aja kayak kau menentukan sikap. Dan menentukan sikap itu ya berpolitik. Tapi belum tentu politik praktis. Perkataan aku nggak suka anime dikaitkan dengan politik, ya kelihatannya kan kayak argumen yang netral gitu. Ya netral apaan? Kepala bapak kau netral. Kau itu baru aja bikin statement yang sangat bernuansa politik. Posisi netral itu ada dalam politik, jangan salah. Dan statement tadi itu nggak netral-netral amat kalau dipikir-pikir. Karena gini loh, kita itu manusia, mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita emang hidup itu selalu bawa-bawa politik. Emang bawa-bawa politik, walaupun bukan politik praktis ya, kayak misalnya apa-apa dukung ini, dukung itu, dukung ini jadi presiden dan sebagainya. Ya nggak semuanya itu politik praktis, tapi apa yang kita lakukan biasanya ya jelas politik. Namanya ya politik dalam berkehidupan sehari-hari, bukan politik praktis. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa sih orang membenci orang yang mengaitkan anime dengan politik? Alasan yang paling ku yakin dan yang ku rasakan sekarang itu kayak wibu itu sebenarnya pengen tempat yang aman. Karena ya politik-politikan itu emang biasanya punya kesan yang tidak aman. Terus selain itu aku juga yakin kalau sebenarnya ada beberapa orang yang punya pikiran ya seni itu seni, politik ya politik, ya seni itu murni gitu. Aku yakin ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Ya pada dasarnya kenapa orang gak suka ngebawa-bawa politik ya karena ngerusak escapism lah. Orang pengen terhibur malah disuruh mikir, dijibrik. Aku paham betul, aku sendiri tuh monkey brain gitu. Aku kan orang dongo ya. Aku mikir tuh kalau cuma nulis skrip buat video, sama waktu ngedit, sama waktu live stream. Sisanya apakah aku pakai otak? Kagak mikir gua mikir. Lucu banget tuh. Itu dua kata lucu tuh, akil mikir. Mana ada ceritanya aku mikirkan My Dress Up Darling itu nuansa politiknya apa? Pret, kagak ada. Selama ini aku cuma peduli ceritanya tentang haha lucu-lucu, Marin kawaii, dadanya gede. Itu doang gitu. Aku cuma peduli visual, cerita, sama animasi yang lagi bagus-bagusnya aja gitu. Nah, terus itu kenapa orang gak suka atau benci dengan yang ngebawa-bawa politik? Ya, karena pada dasarnya aku yakin ideologi dari wibu ini berseberangan dengan lawannya. You know what I'm saying? Adalah pokoknya itu bahasanya cognitive dissonance gitu. Ya, pada dasarnya atau gampangnya kayak otakmu itu bentrok sendiri gitu. Kayak misalnya lihat Attack on Titan lah yang paling dekat. Mungkin pada saat itu kau yakin gitu kalau Eren itu orang baik kan, karena ya tokoh utamanya Eren. Selama ini kita ngikutinnya Eren mulu. Tapi tiba-tiba habis itu ada temanmu yang bilang Eren itu penjahat karena ya iyalah Eren jahat. Kan dia udah ngemusnahkan 80% manusia, you know what I'm saying? Dan ketika misalnya dia diajakin ngobrol tentang seberapa jahatnya Eren yang udah dia ikutin dari zaman dulu, ya aku yakin dia mungkin ada perasaan gak nyaman gitu. Karena kan pandanganmu yang ideal terhadap Eren itu tiba-tiba dikritik sama orang. Tiba-tiba ada orang yang memperlihatkan kalau ya Eren tuh sebenarnya tidak baik. Jadi pandangan idealmu tuh dikritik gitu. Pandangan yang suka dengan Eren tuh dikritik atau ditantang gitu. Solusinya ya sebenarnya gampang sih. Solusinya ya tinggal nggak usah didengerin. Kayak maksudku tinggal nggak usah dipeduliin gitu. Kayak nggak peduli kok setengah-setengah gitu. Kayak. Dan sekarang kita langsung aja ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah iya, anime itu pasti ada unsur politiknya. Tapi apakah itu politik praktis? Enggak, belum tentu. Namanya kehidupan itu pasti ada politiknya. Anime itu ceritanya tentang apa? Kehidupan. Pasti ada politiknya. Kecuali kalau anime punya cerita tentang aku nggak kepikiran apa-apa gitu yang nggak ada politiknya. Karena semuanya itu kemungkinan besar itu punya unsur politik. Meskipun bukan politik praktis. Sekarang gini ya, aku kasih tahu.
Yang bikin manusia itu menjadi manusia itu bukan cuma bersosial. Karena apa? Karena hewan pun juga bersosial. Yang bikin manusia menjadi manusia itu adalah karena manusia itu berpolitik. Gila, keren gak gua? Enggak sih, itu kata-kata aku ngambil dari Eno Bening gitu. Aku lupa dia ngomongnya kapan, tapi aku nggak tahu dia ngambil dari filsuf mana. Pokoknya tanya dah dia ngambil dari filsuf mana, aku juga nggak tahu. Eno Bening mah pinter ya. Tapi gini ya, meskipun anime itu ada unsur politiknya, entah itu politik praktis atau politik murni, ya kalau kau malas nyari, malas ngomongin, malas mikirin politik dalam anime, ya sah-sah aja. Silahkan nikmati anime itu sebagai hiburan. Karena emang fungsinya anime itu emang buat hiburan, cok. Kau tinggal abaikan gitu. Angin-angin yang datang tinggal abaikan, selesai. Ngapain kau tiba-tiba, ini ada unsur feminis, ngapain kau marah gitu? Nggak penting. Kayak kau tahu ya, kau bisa menikmati seni itu sebagai seni. Dan seninya itu kebetulan ada nuansa politiknya. Kau bisa punya dua pilihan nih. Ikut bandwagon untuk berpikir tentang politiknya atau interpretasi tentang politiknya atau filosofinya. Atau kau bisa mengabaikan gitu. Kayak susah gak mengabaikan sesuatu? Aku nggak tahu. Kayak seni untuk mengabaikan. Ntar aku bikin bukunya dah. Bukunya 100 halaman isi lembaran kosong. Karena apa? Aku nggak peduli. Sekali lagi ya, kalau kau mau bikin semuanya it's not that deep, bisa aja. Semua tergantung kau. Karena ya otak-otakmu, kepala-kepalamu. Dan sekarang pertanyaanku nih satu. Anime apa yang kelihatannya nggak politik, tapi sebenarnya politik banget? You know what I'm saying? Kalau misalnya kau ketemu, coba komentar di bawah. Dan ya, itu aja dulu. Aku Akil, admin Yami. Dan ya, makasih udah nonton video Wibu Lokal yang udah politik. Gila, gua politik banget. Habis ini aku bisa bergaul sama orang-orang politik. Enggak sih, nggak akan. Aku bakal diem kalau misalnya ketemu mereka. Tapi ya, untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Stay clean and sound. Apakah aku paham politik? Enggak. Apakah aku ngerti politik? Enggak. Apakah aku pintar? Sangat tidak. Apakah aku mikir? Pertanyaannya, apakah aku mikir? Kau pikir? Aku mikir. Kalau dipikir-pikir, nggak mikir gua.